Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 928. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Cahaya bulan terang dan jernih, dan awan penuh awan, menambahkan sentuhan keindahan ke tanah yang damai ini. Di tangga batu di depan rumah bambu, Ye Chen duduk diam di sana, menggosok alisnya terus-menerus, dengan ekspresi bingung dan geli. Apa yang terjadi pada saya? Dia terus mengulangi kata-kata ini, dan dia terus memiringkan kepalanya. Angin sepoi-sepoi bertiup, sedikit dingin, membuat tubuh sucinya bergetar. Tiba-tiba, dia menyemburkan darah, dan napas seluruh tubuhnya menjadi sangat kacau saat ini. Siapa yang menebang tubuh peri api? Ye Chen mencengkeram dadanya dengan keras, wajahnya sakit, wajahnya pucat, dan kekuatan darahnya mengamuk sendiri, terus-menerus memadamkan kekuatan misterius yang mengamuk di tubuhnya. Seperti terakhir kali San Qi Dao Tao dipenggal, kali ini Xian Huo Dao dimusnahkan, yang juga menyebabkan dewanya menderita serangan teror, dan lebih agresif daripada yang terakhir. Segera, dia memanggil bintang-bintang. Tentu saja, yang tidak dapat dia ketahui adalah bahwa Xing Chen Taoshen tidak menanggapi. Setelah pemeriksaan yang teliti, dia menemukan bahwa Xing Chen Taoshen tertidur lelap. Tian Lei berkata, kembali. Tak berdaya, dia harus memanggil Tian Lei Tao. Meskipun dia tidak tahu siapa yang memotong Immortal Tao, tetapi ini cukup untuk menjelaskan beberapa masalah, yaitu seseorang sedang menatap Tao-nya. Setelah ditemukan, ia terbunuh di tempat. Tao juga bisa dicacah. Di mana itu suci? Mata Ye Chen merah darah, dan dia tidak bisa memikirkan siapapun yang telah begitu buta memotong tubuhnya. Anda tahu, meskipun Xian Huo Tao tidak sekuat Yi Qi San Xing Tao, ranah kuasi langit umum tidak dapat memenangkannya. Selain itu, api abadi Tao adalah Tao, terhubung ke Taos lain. Setiap saat, ia dapat menggunakan kekuatan dewanya. Dalam keadaan seperti itu, Rao dan 8 Raja mungkin tidak dapat memotong Tao-nya secara instan. Siapa itu? Mulut Ye Chen masih berdarah, dan sumber ekaristi juga diambil, bekerja bersama dengan kekuatan darah, untuk melingkari kekuatan misterius di tubuhnya. Bos, segera, sebuah suara terdengar di benaknya, tetapi itu bukan suara bintang-bintang, melainkan suara guntur, dan ada kejutan yang menyenangkan dalam nadanya. Aku telah menemukan dewa kekacauan. Kembalilah, segera, segera. Ye Chen bernyanyi, memahami. Tian Lei Dao menggaruk kepalanya, tidak diketahui, jadi dia bergegas lagi, tetapi kadang-kadang dia melirik ke belakangnya dengan ekspresi aneh. Bagaimana perasaanku bahwa seseorang mengikuti saya? Dalam angin sepoi-sepoi di lembah Yunruo, rasa dingin mulai terasa. Ye Chen duduk bersila di tanah, dan kekuatan darah suci, asal, Dao, dan Bloodline keluar, terus-menerus menghancurkan kekuatan misterius itu. Dia duduk selama 3 hari. Sampai malam hari keempat, dia baru saja kehabisan kekuatan misterius, dan dia bisa bernafas sebelum mengeluarkan darah lain. Tian Dao juga tahu dipenggal, kepalanya berdengung, ekspresinya sakit, dan mulutnya menderu terus-menerus. Kali ini gigitan belakang lebih sengit daripada gasifikasi San Xing Dao dan Xian Huo Dao, dan jumlah misterius yang mengamuk di dalam dirinya telah mengancam Tao dan yayasannya. Menekan saya, Ye Chen kedinginan, matanya tertutup darah, darah suci membakar, kekuatan darah bergolak, asal dan Tao saling terkait. 4 pasukan Tiongkok bersatu untuk membentuk naga emas, yang menyapu kekuatan misterius. Ini adalah gunung spiritual, dikelilingi oleh awan dan kabut, berkabut, seperti surga di bumi. Ini adalah markas besar Nanchu Tianting. Pada saat ini, di loteng gunung, siluet berdiri, dan air di sekitar 3 lapisan di luar dan 3 lapisan di tempat tidur batu giok es bocor. Tempat tidur batu giok es masih berbaring sendirian, dan melihat dengan hati-hati, bukankah itu hanya bintang Ye Chen? Dia tidur dengan tenang, suara berisik di loteng, dia tidak bergerak sama sekali, seperti patung es, berasimilasi dengan tempat tidur batu giok es, dan seperti mayat, dia sudah meninggalkan dunia. Ye Chen hilang, sama seperti dunia telah menguap. Ren Huang tidak punya berita tentang dia, dan Liu Neng tidak dapat menemukan jejaknya. Tubuh surgawi yang dapat dipikirkan adalah Tao of the Star, yang menggunakan koneksi Tao dan Dewa untuk menemukan Ye Chen, tetapi yang ini tertidur lelap, dan tidur untuk waktu yang lama, sehingga ia tidak bisa bangun. Hei, sudah begitu lama, aku masih tidur, jangan tarik aku, biarkan aku menendangnya. Xie Yun menggulung lengan bajunya. Pergi. Di samping tempat tidur, gadis Xing Yue menatap tajam. Maksudku, jangan bersemangat. Xie Yun menasihati di tempat, menggosok wajah besarnya tanpa sadar, memperhatikan postur akhir-akhir ini, lebih dari sekali dibersihkan oleh gadis Xing Yue. Seharusnya tidak. Di satu sisi, pria tua dari Zuge telah membuka matanya dan melirik lebih dari sekali. Jika kamu tidak terluka atau sakit, kamu bisa tidur sekarang.
Itu bukan alasannya, itu Ye Chen Ben yang punya masalah. Suara ringan dan acuh tak acuh datang dari luar. Sebelum kata-kata itu jatuh, seorang wanita berpakaian seperti seorang pria berjalan masuk. Sekali dalam warna hitam, jubahnya bergoyang tanpa angin, dan membawa udara dingin, seperti pembunuh wanita dingin. Orang ini, tentu saja, adalah Jining Xuang, tubuh roh misterius. Ye Chen Ben memiliki sesuatu yang salah. Orang-orang yang hadir mengerutkan kening, tetapi tidak ada keraguan tentang kata-kata Jining Xuang. Di pengadilan surga, hanya Ye Chen dan Jining Xuangnya yang bisa mengubah diri mereka sendiri. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentangnya selain dirinya, kecuali Ye Chen. Masalah, bisakah kamu membangunkannya? Zhong Jiang dan yang lainnya memandang Jining Xuang satu demi satu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Jining Xuang menarik napas dalam-dalam, meskipun dia melihat masalahnya, dia tidak bisa memulai. Yun Ruogu, Ye Chen duduk pada tanggal 9. Pada malam hari ke-10, dia benar-benar menekan kekuatan misterius. Langit berbintang di malam hari sangat cerah dan sangat tenang. Saya tidak tahu kapan dengung datang dari luar lembah. Kemudian, sebuah tripod besar terbang ke lembah seperti cahaya ilahi, tergantung di depan Ye Chen, dan melihat lebih dekat, bukankah itu tripod chaos? Merasakan kembalinya Dewa Kekacauan, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya. Tentu saja, Dewa Kekacauan yang dilihatnya penuh dengan bekas luka, seolah-olah dia telah melalui perang, dan tubuhnya ditutupi dengan tanda pedang. Selain itu, di atas setiap tanda pedang, masih ada lampu dewa berwarna-warni. Meskipun lampu dewa warna-warni cantik, mereka mengandung semacam horor dan kekuatan misterius, dan peluang menjadi Dewa Kekacauan ditekan. Tapi wanita berambut putih memegang pedang sihir berwarna-warni. Ye Chen menatap roh instrumental chaos. Tentu saja, untuk masalahnya, chaos sending hanya sedikit gemetar, seluruh tubuh cahaya Tuhan langsung musnah, dan jatuh ke tanah dengan ledakan, seperti tumpukan limbah tembaga dan besi busuk, tanpa kemuliaan sedikit pun. Melihat ini, ia tampak bermartabat hingga ekstrim, dan roh instrumental chaos Gadding tampaknya telah mengalami pukulan berat dan tertidur. Tidak dapat membantu, dia sedikit bergerak maju ke tempat kejadian, matanya menatap cahaya dewa berwarna-warni yang melekat di sekitar tripod dewa yang kacau. Meskipun itu cantik, itu sangat misterius dan kuat. Bahkan tripod dewa kekacauan yang dilemparkan oleh tubuh Daluo Jin Xuan ditekan. Pada saat ini, dia mulai menentukan bahwa orang yang memotong api tubuh abadi, tubuh petir, dan orang yang telah sangat merusak kekacauan, dan orang yang memotong gas ke Sanxing Tao adalah satu orang. Dari cahaya dewa berwarna-warni ini, dia bisa memikirkan betapa kuatnya pedang berwarna-warni di tangan wanita berambut putih itu. Itu pasti seorang prajurit yang terkenal di dunia, belum lagi Tao, bahkan dewanya sangat cemburu. Tentu saja, dia masih tidak bisa mengetahuinya, apakah tubuhnya yang menyedihkan begitu tak tertahankan. Dia terbunuh tanpa memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan dewa. Tetap saja, wanita berambut putih yang memegang pedang sihir berwarna-warni itu terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari para Raja Liede, tetapi meski begitu, sulit untuk langsung membunuh beberapa taosnya. Tiba-tiba, tebakan berani muncul dalam benaknya, wanita berambut putih yang memegang pedang sihir berwarna-warni itu adalah orang yang dikenalnya. Mata Ye Chen menjadi dalam. Spekulasi ini bukan tanpa tujuan. Karena keakrabannya, ketiga taos itu tidak memiliki sedikit pun kehati-hatian. Dalam situasi ini, bukan tidak mungkin untuk dibunuh di tempat. Orang yang akrab, pikiran Ye Chen bergerak dengan kecepatan cepat. Wanita yang dia kenal hanya memiliki beberapa orang kuat, Da Chu Huangyan, Nanming Yusu, Qian Yu Yue, Chu Ling Yu, Hong Cheng Sui, Poria, Jining Xuang, Sangguan Hanyu. Memikirkan hal itu, tiba-tiba dia merasakan kepalanya berdengung, dan ingin meledak, dan perasaan aneh itu muncul lagi. Pada saat ini, kesadarannya menjadi keruh, dan kesadarannya menjadi sangat tidak jelas. Dia berteriak, matanya merah dan wajahnya agak terdistorsi. Jika ada orang di sini, dia akan terkejut, karena kondisinya terlalu aneh. Dia adalah orang yang nyata yang memiliki daging dan daging, tetapi dia kadang-kadang akan menjadi ilusi, seperti tubuh jiwa, dan dia berada dalam realitas dan ilusi ini. Berganti-ganti, orang-orang menyeramkan. Saya tidak tahu kapan dia kehabisan darah dan jatuh ke tanah. Langit dan bumi, pada saat ini, berubah menjadi ketenangan. Lembah Yunruo, masih bunga persik berserakan, selalu ada satu atau dua tersebar di wajahnya. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia menyentuh area tabu, apakah itu berkah atau kutukan. Melihat Ye Chen yang pingsan, di depan langit ajaib dan tirai air di aula Tian Xuanmen, Dong Huang tidak bisa menahan nafas diam-diam. Apa yang membuatku bingung adalah mengapa dia memotong jalannya. Di satu sisi, Fuya menarik napas dalam-dalam. Karena dia takut, atau lebih tepatnya, dia takut pada Wuxian Sword. Dong Huang Taixin Yuyu berkata, Ye Chen tahu mengancamnya. Itu memotong tubuh Ye Chen, dan tujuan utamanya adalah untuk memotong Ye Chen. Jalan, kalau begitu tidak apa-apa untuk memotong Ye Chen secara langsung.
Fuya tampak bingung. Dengan kekuatan bertarungnya, melihat seluruh dacu, kecuali debu merah, tidak ada yang bisa menandingi itu. Non-raja tidak bisa menekannya. Ye Chen terlalu jauh terpisah, mengapa repot-repot melakukan apapun untuk merusak doktrinnya. Rasanya tidak, tapi itu tetap saja disematkan padanya. Dong Huang berbisik terlalu banyak. Aku mengerti. Fuya dengan lembut menggaruk-garuk janggutnya, Yeta dari 4 Chen telah dipotong menjadi 3, dan Tao telah rusak. Bahkan mata Xianlian telah disingkirkan, dan yang dapat mengancamnya pada dasarnya hilang. Jika itu muncul kembali, dapatkah saya berpikir begitu, tidak akan lama sebelum dia akan bertemu lagi. Seperti yang kamu pikirkan, Denli, bisakah kamu memberitahu bawahanmu, apa asal-usul pedang peri itu? Fuya memandang Dong Huang Taixin dengan ekspresi harapan, berharap Dong Huang Taixin bisa memberinya jawaban yang pasti. Belum lagi. Chapter 929. Awan malam itu damai dan damai. Di depan rumah bambu, bunga persik berkibar dan jatuh pada Ye Chen, menutupi setengah tubuhnya. Dia tidak tidur nyenyak, alisnya membeku, wajahnya pucat, dengan rasa sakit di ekspresinya, dan keringatnya basah oleh pakaiannya, dan dia tampaknya mengalami mimpi buruk, dan tangannya berkibar-kibar secara acak. Sampai Tian Mocong kisah, saatnya bagi para dewa untuk bertarung. Ini adalah kata yang pelit, seperti Buddha melantunkan kitab suci. Itu ada di telinga dan pikirannya untuk waktu yang lama, berulang-ulang, seperti kutukan, membuatnya lebih menyakitkan saat tidur. Matahari dan bulan berubah, siklus siang dan malam. Dalam sekejap, 3 atau 5 hari berlalu dengan tenang. Tidak sampai malam yang terang bulan purnama bahwa dia benar-benar dimakamkan di bunga persik, dan kemudian dia duduk. Di mana ini? Dia menggelengkan kepalanya, dan menatap tanah yang damai dan damai ini dengan bingung. Segala sesuatu di depannya akrab dan tidak dikenal. Kelopak-kelopak yang berkibar di matanya tampak seperti bermimpi. Siapa aku? Malam yang hening, gumamnya. Saya tidak tahu kapan dia bangun, dan setiap kali dia datang di bawah pohon persik, dia melihat 2 kata yang diukir di atasnya dengan tatapan bingung. Dia pergi dan berjalan keluar dari lembah Yunruo. Di bawah sinar rembulan, ia berjalan perlahan, tanpa tujuan dan arah, berjalan di bumi yang luas, tidak dapat membedakan antara kenyataan dan fantasi, mimpi dan kenyataan, ingatan bekas luka, pikiran yang terpukul, biarkan dia seperti orang mati berjalan. Siapa aku? Siapa aku? Dunia yang dingin, gumaman seperti itu, berselang. Ye Chen berhenti, dan ada aliran di depannya, airnya sangat jernih, tetapi dia tidak bisa mencuci matanya. Saya tidak tahu kapan dia pergi lagi, menghantui di pegunungan, berjalan di lembah, berjalan di bawah sinar matahari, berkeliaran di malam hari, seperti hantu liar yang kesepian, tidak ada tempat untuk menemukan kampung halamannya. Hari demi hari, musim semi jatuh ke musim gugur. Antara langit dan bumi, saya tidak tahu berapa lama waktu telah bergulir, mungkin 3 atau 5 hari, atau 3 atau 5 tahun. Ini adalah tembok kota yang luar biasa yang membentang lebih dari 3 juta mil, seperti naga raksasa, yang membelah Nanchu dan Beichu. Ya, Nanchu telah menyelesaikan proyek sebesar ini. Memalingkan muka, tembok kota itu tinggi dan megah, dan setiap tempat bersinar dengan cahaya dan terukir garis-garis. Ada juga para biksu di dinding yang berpatroli bola-balik dengan canggih. Siapapun yang memecahkan adegan itu terbunuh di tempat. Nantianmen, gerbang terbesar di Nanchu menuju Beichu, tepat di seberang Beichu. Di bawah sinar rembulan, seorang wanita berambut putih berdiri di bawah Nantianmen, mengenakan pakaian peri berwarna-warni, mengenakan jubah putih, dan rambut putihnya bergoyang tanpa angin. Kecantikan, Nanchu Tianting. Melihat Nantianmen dengan tenang, dia berbisik, dan kabut air di matanya yang indah mengembun menjadi beku di bawah sinar bulan. Kakak, terdengar suara tercekik, Nantianmen membuka lebar, Culinger terbang keluar, penuh air mata, dan menabrak lengan seorang wanita berambut putih jauh. Anda akhirnya kembali. Di bumi yang luas, Ye Chen masih berkeliaran dan tidak pernah berhenti. Pakaiannya menjadi sedikit compang camping di bawah angin dan matahari, dan mulutnya penuh dengan jerami, seperti pengemis. Dia kurus dan kesepian, tubuhnya kadang-kadang ilusi, kadang-kadang padat, dan kadang-kadang disertai dengan adegan aneh. Ini adalah tanah burung dan bunga, dan dia tidak akan menjadi hidup ketika dia lewat. Itu adalah sepotong tanah kering dan hangus yang akan berubah ketika dia lewat subur. Di depannya, ada kerumunan orang. Sebuah kereta kuda melaju perlahan-lahan. Tim pengangkut kuda membawa barang-barang, termasuk panah, pengusaha, dan kadang-kadang tawa kasar dari tim. Ye Chen berjalan diam-diam, bergumam pada dirinya sendiri, para dewa tertegun, dan membiarkan seluruh tim kuda mengambil waktu sejenak untuk tersedak. Baceng adalah seorang pengemis. Seseorang memandang ke atas dan ke bawah Ye Chen. Itu sulit dikatakan. Ya Tuhan, menurutku itu seharusnya dipukul. Hei, saudara, seorang pria dengan pisau besar mengulurkan tangan dan menepuk bahu Ye Chen. Namun, tampaknya tangan besar pria besar itu difoto di udara,
Tetapi dia tidak bisa menyentuh tubuh Ye Chen, tetapi menembus tubuh Ye Chen, seolah-olah tubuh Ye Chen seperti ilusi. Ini, pria besar itu ketakutan, orang-orang di tim kuda juga ketakutan, dan neraka di siang hari. Ye Chen, seperti hantu, berjalan perlahan, tanpa suara atau jejak. Setelah lama pergi, talenta tim kuda menjawab, berjalan, cepat pergi, pria ini terlalu jahat. Ye Chen ada di jalan lagi, tanpa kembali, tanpa arah. Bentuknya bahkan lebih aneh. Selama berjalan, ia masih muda. Setelah berjalan keluar, ukuran tubuhnya menyusut dan menjadi remaja. Setelah beberapa langkah, ia menjadi anak-anak, dan kemudian berubah dari anak ke anak. Remaja, dari orang muda ke orang muda, dari orang muda ke usia pertengahan, dari usia menengah ke orang tua. Ini, di tanah yang luas, orang-orang yang lewat berpasangan berhenti, menatap Ye Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Kakek, betapa anehnya orang itu. Ada suara yang tidak dewasa, hanya untuk menemukan seorang anak, dalam keranjang bambu yang dibawa oleh seorang lelaki tua, menatap Ye Chen berjalan dengan mata besar. Celepuk, celepuk. Segera setelah dongeng anak itu berakhir, semua orang tiba-tiba berlutut, peri, peri. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, berjalan langkah demi langkah, masih tidak meninggalkan jejak. Sudah larut, dan sudah larut malam. Dia menginjakkan kaki di sebuah kota kuno, tampak tercengang, matanya kabur. Tentu saja, meskipun tubuhnya kokoh, dia berjalan melalui loteng dan istana, bukan istana loteng tetapi tubuhnya. Hantu, segera, kota kuno yang sunyi itu menjerit dan meratap, dan satu demi satu. Bayangkan Anda tidur nyenyak, atau Anda bermain sangat baik, tiba-tiba seseorang berjalan di samping tempat tidur Anda dan berbicara pada diri sendiri, perasaan dan gambar itu tidak seburuk hantu. Kerusuhan tidak terbatas pada kota kuno ini, tetapi setiap kota kuno yang dilalui Ye Chen akan menyebabkan kekerasan. Pada malam hari, di istana kuno kerajaan Langit Biru, Raja Langit Biru berlutut keluar dari kuil Tao. Sang Xian, dalam beberapa hari terakhir, ada hantu dan kekacauan di Langit Biru. Pergi ke langit, tuntun aku Bai Yunju. Seseorang berjalan keluar dari kuil Tao, dengan insang monyet bermulut tajam, dan ragu-ragu, bukankah itu biksu muda bernama Li Xiao? Dalam gelap, paman naik ke atas kuda dan langsung pergi ke pesta. Gambar ini terlihat agak lucu, seorang beku adalah kuda abadi, bahkan jika itu tidak ceroboh, itu tidak biasa, dan bahkan tidak ada binatang yang berjalan. Hantu, di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, jeritan teror di kota kuno menjadi satu lagi, semua karena hantu Ye Chen, anak-anak kota menangis. Ye Chen berhenti dan menatap kuartet dengan bingung. Setelah 3 atau 2 detik, ini menggerakkan langkah kakinya di mata semua orang. Bahwa Li Xiao ada di sini, menunggangi kekuatan besar Bai Yunju, membawa pedang roh yang sebelumnya diberikan Ye Chen padanya. Tentu saja, ketika melihat penampilan King Ye Chen, orang yang lalai, seluruh orang ditanam dari kuda, berkat biksu dan perlindungan spiritualnya, jika tidak ia akan tertipu di tempat. Lihat, aku sudah melihat senior. Paman ini bangkit dan menangkap kaki Ye Chen. Apakah kamu pernah melihatku? Kata Ye Chen. Li Xiao tidak dibohongi, tetapi dipaksa oleh kalimat Ye Chen. Lihat, aku sudah melihatnya. Setelah beberapa saat, Li Xiao mengangguk cepat-cepat. Siapa aku? Suara Ye Chen parau, tanpa emosi. Kamu. Li Xiao membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana harus menjawab. Bukannya dia tidak ingin menjawab, tetapi dia tidak tahu sama sekali. Meskipun Ye Chen memberinya pedang, dia tidak. Katakan padanya siapa dia. Tiba-tiba, Ye Chen berbalik, tubuhnya terkadang ilusi, kadang solid, kadang tua, kadang muda, dan Li Xiao yang melihat ke belakang tertegun, ini senior, juga. Ye Chen pergi lagi, dan datang dengan tenang, dan berjalan dengan tenang. Li Xiao ingin tetap mengikuti, tetapi bagaimanapun juga, dia berhenti sampai Ye Chen menghilang. Kemudian dia menggulung lengan bajunya dan berbisik kepada orang-orang fana itu, apapun yang kamu lihat, kembalilah tidur. Begitu kata ini keluar, orang-orang fana masih dalam keadaan syok pada saat terakhir, dan ketakutan pergi. Dibandingkan dengan sosok hantu Ye Chen, di mata mereka, bakat abadi di depannya adalah yang paling mengerikan. Di malam yang gelap, Ye Chen berjalan ngeri, masih tanpa arah. Ini adalah perjalanan panjang yang lain. Dia berjalan keluar dari negara biru kuno, datang ke kerajaan fana lain, berjalan melalui kota-kota kuno, menginjak sepotong tanah, tanpa meninggalkan jejak. Bunuh. Di malam yang gelap, suara berteriak dan membunuh seperti air pasang, dan suara kuda besi Jin Ge mengguncang dunia. Memalingkan muka, itu adalah sosok hitam, seperti 2 potong hitam asteris, dan mereka saling bertarung saat ini. Ini adalah perang fana. Meskipun pemandangannya tidak sebesar seperti seorang beku, itu juga kehidupan manusia seperti Mustard, malam yang gelap, ditutupi dengan lapisan kerudung berdarah, dan bumi yang luas diwarnai dengan darah. Ketika pertempuran antara kedua belah pihak sengit, Ye Chen muncul seperti hantu, dan bentuk aneh itu mengikutinya di sepanjang jalan.
Hantu. Tak lama kemudian, teriakan dan pembunuhan berubah menjadi jeritan yang menakutkan, baik jenderal dan tentara kehilangan helm dan baju besi mereka pada saat yang sama. Mereka tidak bertempur, dan mereka melarikan diri, seolah-olah dikalahkan. Medan perang besar menjadi kosong secara instan. Di sini, hanya ada angin darah yang mengamuk, mayat-mayat di seluruh tanah, pedang dan tombak dengan miring dimasukkan ke dalam medan perang, dan bendera pertempuran mengaum di dalam angin darah. Ye Chen lewat, di belakangnya ada serangkaian jejak kaki berwarna darah. Ketika dia lewat, medan perang berwarna kuning mulai menggerogoti pasir kuning, mengubur mayat berwarna darah dan glaive yang ternoda darah. Saya tidak tahu kapan, salju dan bulu angsa jatuh di antara langit dan bumi, dan dunia yang luas itu langsung ditutupi dengan mantel putih. Sepanjang jalan, Ye Chen, yang grogi, melihat lebih banyak orang mati kelaparan di sisi jalan, dan lebih banyak orang tak berdosa yang dicekik oleh perang. Dunia ini kejam, di mana ada keinginan, akan ada darah. Ye Chen berhenti di jalan gunung yang kasar dan memandang ke samping dengan tenang. Di sana, ada seorang wanita, meringkuk dalam salju, tanpa napas, beku dan diam. Di sampingnya, ada bayi perempuan berusia 2 atau 3 tahun, tangannya yang kecil memerah, dan dia sedang menggelengkannya saat itu. Bayi perempuan kecil yang tidak bersalah, bodoh dan bodoh, mengira ibunya sedang tidur. Sayangku, aku lapar. Bayi perempuan kecil itu memandang wanita dengan mata besar dan melihat bahwa dia tidak merespons, jadi dia merangkak pergi, tangan merah kecilnya, dan terus memilih Bai Sue, mencari sesuatu untuk dimakan. Itu terlalu dingin, dan dia membeku. Tubuh kecilnya meringkuk di sana, dan tanah berumput kecil menempel di tangan kecilnya. Ye Chen menggerakkan langkahnya, dan kebaikan di alam bawah sadarnya membuatnya mengambil gadis kecil itu dan menghilang ke salju yang lebat. Ketika dia lewat, wanita itu dikubur oleh salju tebal, dan jiwanya kembali ke surga. Pada malam hari, sebuah kuil yang hancur menyalakan api unggun. Ye Chen diam-diam duduk di sana, tampak bodoh, matanya mendung, bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Di satu sisi, gadis kecil itu duduk di atas mantel katun, memegang buah roh, dan memakan dupa yang dia makan. Kakak laki-laki, Ruosi merindukan ibunya. Aku tidak tahu kapan gadis kecil itu mengangkat kepalanya yang kecil, mengangkat wajahnya yang kecil, dan menatap Ye Chen dengan mata besar. Chapter 930. Ruoxi. Ye Chen bergumam, dan memutar lehernya dengan kaku. Melihat mata besar itu, dia tampak semakin bingung. Gadis kecil itu masih memegangi kepalanya yang kecil, matanya yang besar, dan kepolosannya. Ye Chen menunjukkan senyum kaku dan menggendong gadis kecil itu di tangannya. Saya tidak tahu kapan, gadis kecil itu meringkuk dalam pelukan Ye Chen dan tertidur dengan tenang, dan kadang-kadang dia menggunakan kepala kecil untuk mengorbankan Ye Chen. Ketika malam sepi, dia kadang-kadang bermimpi beberapa kata. Salju dan angin menjerit di luar, dan kuil yang hancur menjadi satu-satunya tempat hangat di bumi yang luas. Pada malam hari, Ye Chen bersarang di pilar batu dan tertidur lelap. Hari ini, dia berambut abu-abu, dengan janggut-janggut di mulutnya, perubahan sikap dan kelelahan di wajahnya, dan dia seperti pengemis, yang akan berpikir bahwa ini adalah Tuhan surga di dunia yang agung. Putri, ada kuil yang hancur. Di api unggun, keheningan kuil yang hancur dipecahkan oleh suara di luar. Salju terlalu besar, jadi aku tinggal di sini sebentar. Segera, suara wanita yang ringan terdengar. Segera, pintu kuil yang hancur didorong terbuka, dan dengan badai salju yang mengamuk, seorang pria berjubah bulu putih masuk, tetapi dia adalah seorang sarjana, atau seorang sarjana berpakaian seperti seorang wanita. Di belakangnya, ada juga beberapa pria kulit hitam, masing-masing dengan pisau prajurit, menunjukkan udara dingin yang lebih dingin daripada salju. Seorang pria berbaju hitam membeku sesaat, melirik api unggun, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Ye Chen dan Ruoxi yang sedang tidur di samping api unggun. Tutup pintunya, anak itu kedinginan. Ye Chen terbangun dan membuka mata Muna, suaranya serak. Berani, kamu tahu, kamu mundur. Pria berkulit hitam itu diinterupsi oleh wanita berjubah putih itu sebelum dia selesai berbicara. Putri, ini, mundur. Wanita itu berkata, setelah mengangkat langkahnya, menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata, sambil berjongkok ragu-ragu, dia dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya, dan mengangkat penutup Ye Chen rambut abu-abu berantakan dengan setengah wajah. Benar-benar kamu. Dengan wajah lelah yang muncul di mata, kabut air langsung memenuhi matanya yang indah. Ye Chen mengangkat kepalanya, tampak bodoh, dan menatap wanita di depannya dengan kebingungan, meskipun pipinya akrab, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak sedikit pun dalam ingatan yang dilanda. Siapa kamu? Suara Ye Chen tetap parau. Aku Liu Ruyan. Wanita itu meraih tangan Ye Chen dengan keras, matanya dipenuhi air mata. Apakah kamu tidak ingat aku? Aku tidak tahu. Ye Chen Mune menggelengkan kepalanya. Bagaimana kabarmu, putri? Sepertinya dia tidak terlalu pintar. Di belakangnya, seorang lelaki berbaju hitam mengingatkan. Tidak sadar, Liu Ruyan membeku sejenak,
melirik ekspresi Ye Chen, dan memandangi rambut putihnya yang berantakan, janggut di wajahnya, dan bajunya yang ceroboh. Peri, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Apa yang terjadi? Tiba-tiba, Liu Ruyan memegangi Ye Chen di tangannya, air mata membasahi rambut putihnya. Melihat ini, beberapa pria berpakaian hitam terbatuk dan berbalik dengan sadar. Adegan hari ini benar-benar tidak terduga bagi mereka. Putri pendiri mereka selalu acuh tak acuh, terutama untuk pria. Siapa yang pernah berpikir bahwa akan menjadi kasus pengemis yang tidak sadar, membuat mereka benar-benar bingung. Di kuil yang hancur, sekali lagi jatuh ke dalam ketenangan. Ye Chen masih terlihat bodoh dan membiarkan Liu Ruyan memegangnya, tapi Xiao Ruoxi dalam pelukannya membuka matanya dan menatapnya dengan bergetar. Beberapa orang berbaju hitam, mengintip beberapa kali, tetapi ekspresi mereka agak aneh. Seorang putri, pengemis, bayi perempuan kecil, pemandangan hangat ini, bagaimana bisa terlihat seperti keluarga tiga. Jemput aku. Saya tidak tahu kapan kata-kata Liu Ruyan terdengar di kuil yang hancur. Segera, suara piano merdu terdengar di kuil yang hancur. Suara piano itu samar, seperti air yang berdeguk, datang dari Yusan, meninggalkan salju dan salju di luar sangat sepi. Pada saat ini, Ye Chen dengan tatapan gelisah mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya di matanya yang gelap melintas, kebingungan di matanya berangsur-angsur menghilang dengan suara piano Liu Ruyan. Dia mulai melihat sekeliling, dan matanya beralih dari Liu Ruyan ke Liu Ruyan, dan dari Liu Ruyan ke Xiao Ruoxi di lengannya. Di mana itu? Dia berkata dengan suara serak, memandang Liu Ruyan, yang menarik tali, bagaimana mungkin aku ada di sini? Kamu, Liu Ruyan membeku sesaat, buru-buru bangkit, sebuah kejutan muncul di mata yang indah, apakah kamu kembali ke memori? Memori, begitu suara piano berhenti, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Matanya, yang baru saja dibersihkan, menjadi mengerikan pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan ekspresinya kembali kemuna lagi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini, Liu Ruyan, yang baru saja berdiri, masih ada di sana sebelum dia datang. Ini benar-benar sakit. Beberapa orang kulit hitam berkata dengan penuh arti. Apa yang kamu bicarakan? Liu Ruyan tiba-tiba menoleh, cahaya dingin muncul di matanya, dan suaranya lebih dingin daripada angin dingin. Penebusan putri, penebusan putri. Beberapa orang berlutut di tanah. Maksudku, dia merespons suara pianomu. Kinyin. Liu Ruyan mengerutkan kening dan duduk dengan tergesa-gesa lagi, memetik senarnya lagi, bahkan relnya sama seperti sebelumnya. Di bawah tatapannya, Ye Chen, yang baru saja kembali ke Muna, secara bertahap memulihkan rasa kejernihannya dalam suara piano. Seperti sebelumnya, Ye Chen melihat sekeliling, dan bahkan menanyakan kata-kata persis seperti sebelumnya. Kali ini, Liu Ruyan tidak berhenti memetik senar, tetapi sebaliknya memandang Ye Chen dengan ragu, apakah Anda sakit? Apakah kamu memarahiku? Ye Chen berkata, masih melihat sekeliling. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Kamu belum menjawab pertanyaanku, di mana ini? Kenapa aku di sini? Ye Chen melirik Xiao Ruoxi di tangannya, dan kemudian menatap Liu Ruyan. Dan, kamu kenapa ada di sini? Ini, Liu Ruyan Yukou sedikit membuka, tetapi tidak tahu bagaimana menjawab. Ini adalah wilayah negara Nanzhao. Seorang lelaki berbaju hitam menjawab untuk Liu Ruyan. Yang ada di depanku adalah putri pendiri negara Nanzhao, yang keluar dari istana untuk mengamati orang-orang. Jalan dan salju jatuh di sini. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Anda ada di sini. Perlu dicatat bahwa otak Anda tampaknya tidak berfungsi dengan baik. Nah, untuk menjelaskan titik putihnya, Anda menderita amnesia. Amnesia. Setelah mendengarkan, Ye Chen mengabaikan bagian pertama dari kata-kata pria itu, dan dia adalah amnesia. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya, dia memiliki beberapa ingatan yang terputus-putus tentang mengapa dia muncul di sini, tetapi entah bagaimana aku masih melupakan sesuatu. Sang putri bermain piano, jadi kamu sudah bangun. Pria berbaju hitam itu berbicara lagi. Maksudmu, jika dia tidak memainkan piano, aku akan jatuh dalam amnesia. Ye Chen melirik pria itu. Harus kukatakan, otakmu benar-benar pintar sekarang. Pria berbaju hitam menarik telinganya. Dia mengatakan yang sebenarnya, kata Liu Ruyan, Anda seperti orang mati yang berjalan sebelumnya. Anda tidak ingat saya atau siapa diri Anda. Begitu saya berhenti, Anda akan kembali ke keadaan itu lagi. Kalau begitu jangan berhenti. Ye Chen masih mengusap alisnya, seolah-olah dia memikirkan titik awal, semuanya tampak seperti mimpi, dan ketika dia bangun, dia tidur dari Yunruogu ke kuil rusak di mana burung itu tidak buang kotoran. 3 taos dipotong, dan gayung keos sedang tidur. Mata Ye Chen berkedip, mengingat adegan terakhir di Yunruogu, tapi sekarang aku ingin datang, sepertinya sudah lama sekali. Sejak malam ini, sudah berapa lama sejak kamu dan aku bertemu terakhir kali? Ye Chen memandang Liu Ruyan. Hampir 3 tahun. 3 tahun. Chapter 931. Di pagi hari, sinar matahari yang lembut memenuhi bumi.
Badai salju yang mengamuk sepanjang malam berhenti di hari yang baru. Di bumi yang luas, siluet berlanjut, sebagian besar tentara mengenakan baju besi, menjaga mobil di tengah. Di dalam mobil, Liu Ruyan masih memetik senarnya, melodinya melodi, dan bergema di atas tanah yang luas. Dia mendengar bahwa banyak tentara merasa nyaman, mengatakan bahwa mereka datang untuk menjemput para bangsawan, dan berpikir bahwa itu membosankan, tetapi sang putri menyentuh piano itu sendiri, dan ini masalah besar. Ini adalah putri kamu dan peri itu. Liu Ruyan memetik senarnya, melirik Xiao Ruoxi, dan mengarahkan pandangannya pada Ye Chen. Kami bahkan belum tidur, di mana putrinya? Ye Chen memandang keluar jendela, memikirkan sesuatu yang lain, dan hanya menjawab pertanyaan tentang Liu Ruyan, tetapi itu membuat Liu Ruyan terlihat canggung. Gadis kecil, siapa namamu? Untuk menyembunyikan rasa malunya, Liu Ruyan memandang Xiao Ruoxi yang dimakamkan di dalam buah. Howling is Ruoxi. Pria kecil itu mengangkat kepalanya yang kecil, suaranya lembut, susunya susu, senyumnya cemerlang, dan kedua matanya yang besar melengkung ke bentuk bulan sabit. Bagaimana dengan ibumu? Kakak laki-lakiku berkata, ibuku telah pergi jauh. Gadis kecil itu tidak bersalah, masih bodoh, dan tersenyum cerah. Kakak lelaki itu juga mengatakan bahwa dia akan membawaku untuk menemukan ibuku. Itu, Liu Ruyan tersenyum, tetapi memandang Ye Chen. Gadis kecil itu tidak tahu dunia, tetapi bagaimana dia tidak mengerti arti dari kalimat itu. Seperti yang kau pikirkan, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan membelai kepala kecil Ruoxi dengan lembut. Beberapa hal, seperti piano Liu Ruyan terdengar, berangsur-angsur muncul dalam ingatannya, sama seperti gadis kecil ini, seperti namanya Ruoxi, tanpa ibu, adalah anak yang miskin. Sepanjang jalan, dia menatap Ruoxi dengan kemampuan biksu lebih dari sekali. Dia sangat yakin bahwa Ruoxi adalah seorang manusia, tetapi dia tidak yakin apakah dia adalah Ruoxi yang dia cari. Angka yang pasti, apakah Anda seorang manusia atau seorang beku, itu adalah dia yang akan menjadi dia, dan tidak dapat diubah. Yah, bisakah aku istirahat? Ketika Ye Chen berpikir, Liu Ruyan terbatuk datar, tanganku sakit. Sudah waktunya untuk istirahat. Ye Chen juga batuk kering. Sejak bertemu di kuil yang rusak tadi malam, Liu Ruyan telah bermain tanpa henti sepanjang malam. Dia hanyalah manusia biasa yang memainkan piano sepanjang malam. Dia juga berpikir tentang menerbangkan Liu Ruyan ke istana kerajaan negara Nanzhao. Selama periode itu, dia hanya membutuhkan Liu Ruyan untuk terus bermain piano dan membuatnya tetap terjaga. Namun, lamarannya ditolak oleh Liu Ruyan. Dia terbang begitu tinggi dan begitu cepat, kalau dia tidak melihat ada yang salah, dan jika dia kembali ke keadaan berlumpur, bisakah dia masih terbang? Dia adalah tubuh kuno yang sunyi. Dia mendominasi dalam daging. Tidak apa-apa jika jatuh beberapa kali. Liu Ruyan tidak sama. Dia manusia biasa. Jika jatuh, jangan berakhir dengan baik. Secara alami, Liu Ruyan juga memiliki sifat mementingkan diri sendiri. Terbang dengan Royal Air, dia akan tiba di istana negara Nanzhao dalam 1/4 jam. Dia tidak ingin berada di sana secepat ini. Sangat baik sekarang dia bisa sendirian dengan kekasihnya dan menghargai pemandangan bersalju. Meskipun dia tidak tahu mengapa suara pianonya dapat mengembalikan kejernihannya, itu tidak masalah, yang penting adalah dia bisa menemaninya sepanjang jalan. Segera, suara piano berhenti. Dengan suara piano berhenti, mata Ye Chen menghilang, ekspresinya menjadi kusam, dan seluruh orang kembali ke keadaan murmur. Di mana ini? Siapa kamu? Berkat ini bukan tindakan. Ye Chen seperti kepribadian ganda. Dia menjadi orang di tempat. Suaranya serak, dan dia menatap Liu Ruyan di seberangnya. Ini negara Nanzhao, aku istrimu. Liu Ruyan tersenyum manis. Zhao Guo Selatan, istri, Ye Chen bergumam. Hei, ini anak kita. Liu Ruyan menunjuk Xiao Ruoxi, yang mengubur kepalanya di Linguo, dan ketika kata-kata itu keluar, gadis kecil itu mengangkat wajahnya tanpa sadar, dan banyak tanda tanya diletakkan di kepalanya. Anak, Ye Chen dari Muna, dengan kepala bawah sadar, memandang Xiao Ruoxi di sisinya. Dia sangat baik. Liu Ruyan tersenyum lembut, pipinya bengkok di bahu Ye Chen, dan bergumam pelan, jika kau mau, aku akan memberimu banyak anak. Tim bergerak maju perlahan, dan itu adalah pemandangan yang berbeda di dunia yang tertutup salju. Saya tidak tahu kapan tirai sedan mobil dibuka, Liu Ruyan membawa Ye Chen dan Xiaoya keluar dari mobil. Konvoi bergerak maju. Mereka berjalan. Ye Chen, Muna, memandang dunia sekitar, bingung oleh Liu Ruyan di satu tangan dan Xiao Ruoxi di tangan lain, memantulkan sinar matahari yang lembut, meninggalkan serangkaian salju di salju. Jejak kaki. Siapa pria itu? Para penjaga mengikuti jejak mereka di belakang mereka, dan lebih dari satu menggaruk-garuk kepala. Secara visual, sang putri harus menjaga anak itu. Seseorang menyentuh dagunya, dan gadis kecil itu, baceng lahir dari sang putri. Jangan katakan itu, agak seperti itu. Jari Laozi menghitung, ketika kali ini kembali, anak itu akan menjadi boneka Nanzhao kita.
Seseorang mengatakan sesuatu yang bermakna. Hati-hati, tepat ketika seorang penjaga berteriak tiba-tiba, menarik satu orang ke samping. Hah, begitu pria itu ditarik pergi, sebuah panah panjang terbang melewatinya dan terjebak di dalam mobil. Melihat ini, lebih dari selusin penjaga mengeluarkan pedang mereka dan mengepung Liu Ruyan dan Ye Chen di tengah pertama kalinya, setiap mata sedikit menatap kuartet, dan wajahnya tidak biasa jelek. Segera, suara kaki besi yang mengenai tanah berdering, dan saljunya hancur berkeping-keping di tanah, ada sosok-sosok gelap di segala penjuru, dan ada ribuan dari mereka. Sayangku, aku takut. Xiao Ruoxi ketakutan dan bersembunyi di belakang Liu Ruyan, dan memanggil ibunya. Jangan takut, Liu Ruyan tersedak sejenak, dan menyentuh kepala gadis kecil itu, dan memegangnya di lengannya. Meskipun dia adalah putri pendiri yang berada di atas, dia juga seorang wanita, dan dia juga memiliki kasih keibuan. Putri, begitu lengkap, tidak seperti perampok bandit biasa. Seorang penjaga mengerang. Orang Tunisia, Liu Ruyan berkata dengan ringan, seolah melihat asal-usul orang-orang itu sekilas. Negara-negara Tuni, para penjaga terlihat jelek lagi, seolah-olah memikirkan sesuatu. Saya memiliki begitu banyak pasukan di Nanzhao, tampaknya mereka sudah siap. Jadi apa? Kata-kata Liu Ruyan masih hambar, meskipun dia menghadapi ratusan kali musuh, dia masih tidak takut, karena Ye Chen ada di sini, mau mengatakan itu 1000 orang, dan bahkan jika ada ribuan, itu tidak cukup baginya untuk menyapu. Ya, namun, kata-kata itu terdengar oleh para penjaga. Lawan sudah cukup untuk terus maju. Mereka bisa tenggelam dalam sekejap, saya tidak tahu di mana putri mereka, percaya diri. Di antara kata-kata, mereka dikelilingi oleh kelompok-kelompok. Segera, seekor kuda perang keluar tanpa tergesa-gesa, duduk di atasnya dengan seorang pria berjanggut di punggungnya, memegang pedang tebasan di tangannya, dengan mata penuh dengan kejahatan yang sengit, tidak seperti seorang jenderal, tetapi lebih seperti seorang gangster yang tidak melakukan kejahatan. Putri Ruyan, ikut dengan kami. Pria itu memiliki suara kasar, sepasang mata darah, dan masih menghantui cahaya berahi. Apakah ini negara yang memprovokasi perang? Liu Ruyan memandang pria itu dengan acuh tak acuh. Sangat tidak menyenangkan untuk mengatakan. Pria itu menyeringai dan tertawa. Raja saya sudah lama mengagumi sang putri, dan sang putri telah meminta saya untuk memberitahunya. Negerimu tidak lebih dari membawaku untuk melawan ayahku, Kaisar Tunu, mengapa kamu berkata begitu baik? Liu Ruyan berkata dengan jelas. Karena sang putri bisa melihatnya, maka kumohon. Aku harus kembali dan membuat kekacauan, kalau tidak. Sebelum lelaki itu selesai berbicara, dia menemukan bahwa dia telah meninggalkan kuda perang, dan seluruh lelaki itu melayang. Dalam adegan ini, bukan hanya para prajurit di negara Tunisia, tetapi bahkan penjaga Liu Ruyan menontonnya di tempat, dan mereka mengikat orang, dan mereka juga melakukan trik. Namun, mereka segera menyadari bahwa pria itu bukan pemain sulap, tetapi seseorang menangkapnya di udara. Adapun siapa yang menggerakkan tangannya, tidak perlu dikatakan bahwa itu adalah Ye Chen yang tampak seperti surai. Siapa-siapa itu? Pria itu menggeram ketakutan, dia tidak bisa melihat apa-apa, tetapi benar-benar merasa ada tangan besar memegangnya, dan tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak bisa bergerak, seperti domba yang akan disembelih. Saat berikutnya, boneka itu terbang keluar, menggambar busur indah di langit. Wow, semua orang mengangkat kepala, mata mereka berputar sedikit ketika dia terbang keluar. Boom, hingga 10 detik terakhir, semua talenta mendengar raungan samar, yang merupakan puncak gunung dari kejauhan, yang terpisah lebih dari 800 kaki. Mendengus. Melihat pemandangan yang menakjubkan ini, para penjaga Liu Ruyan menelan ludah secara kolektif. Saya mengambil barang-barang dari udara, tidak. Saya tidak mengharapkan bocah yang tidak sadar itu, dan masih seorang master seni bela diri. Sungguh ahli bela diri, itu adalah seorang biarawan. Seorang penjaga yang lebih tua menghela napas, bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan internal yang begitu kuat? Cult, biksu. Kerumunan itu terkejut, dan mata mereka memandang Ye Chen berubah. Hantu, lihatlah tentara Tunisia. Setelah mereka bereaksi, salah satu dari mereka lebih keras dari yang lain, dan ibunya lebih cepat daripada yang lain. Ribuan pria dan kuda menghilang dalam waktu singkat. Pergi. Liu Ruyan tersenyum manis, meraih tangan Ye Chen, dan berjalan di tanah putih lagi. Kali ini, masing-masing penjaga di belakang mereka ketakutan dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sekarang, mereka mengerti mengapa putri mereka jatuh cinta pada Ye Chen. Dia sama sekali bukan pengemis hayalan, tetapi terbang abadi melintasi langit. Hari dan tempat sialan ini. Pura-pura ini sangat bagus. Melihat Ye Chen berjalan di salju yang luas, di aula Tianxuanmen, Fu Yayu mengejutkan janggutnya. Ini disebut kekuatan. Di satu sisi, Dong Huang Taixin, yang sedang berbaring di kursi bersandar di kursi untuk membaca buku-buku kuno, berkata, di dunia biksu, dia adalah keberadaan seorang raja, apalagi dunia fana. Itu benar. Fu Ya menjepit jenggotnya dan dengan ragu memandang Dong Huang Taixin. Lagu piano yang dimainkan oleh gadis kecil itu benar-benar jahat.
Itu adalah kebangkitan Jiu Yuxianku, tapi itu bukan musik piano biasa. Tidak heran, Fuya menyentuh dagunya, sepertinya bocah ini telah bertemu seorang bangsawan, dan mengajarkan lagu peri ini kepada lebih banyak orang, mungkin dia benar-benar dapat menyembuhkan bocah itu benar dan hilang. Bagaimana mungkin sesederhana yang Anda pikirkan? Dong Huang Taixin masih membolak-balik buku-buku kuno. Tidak semua orang berguna untuk bermain. Musik Qin adalah satu aspek, yang penting masih sayang. Gunakan kasih sayang yang terdalam, suara piano bisa bangun Ye Chen jatuh ke dalam siklus kebenaran dan ilusi karena cinta, dan hanya cinta yang dapat membantunya melarikan diri dari lautan kepahitan. Ini adalah angka tetap dalam meditasi, yang ditakdirkan untuk kesalahan yin dan yang, dan siklus sebab dan akibat yang ada. Chapter 932. Saat senja, konvoi memasuki kota kekaisaran Nanzhao. Ye Chen datang ke sini untuk kedua kalinya, tapi itu 3 tahun yang lalu. Terlebih lagi, pada saat ini, itu tidak disebut Nanzhao Imperial City, tetapi Tianxiang Imperial City. Hari ini negara ini bernama Liu tetapi bukan Liu. Ini, ketika Liu Qingquan melihat Ye Chen, dia tiba-tiba ada di sana. Bahkan setelah 3 tahun berlalu, meskipun Ye Chen penuh dengan tunggul, dia mengenalinya pada pandangan pertama. Pemuda di depannya yang menjadikannya raja dari tanah ini. Selamat tinggal sekarang, rasanya benar-benar seperti generasi lain. Ibu, Ruo si lapar. Tiba-tiba Liu Qingquan dihidupkan kembali dengan suara lembut. Ibu, Liu Qingquan memandangi gadis kecil itu dengan tatapan aneh. Setelah 3 atau 2 detik, dia memandang Liu Ruyan dengan luar biasa, dan di sana jelas tertulis 4 kata di matanya, bayi Anda. Ya, Liu Ruyan menjawab dengan santai, dan memasukkan sepotong camilan di piring batu giok ke gadis kecil itu. Tidak, ini, kapan itu lahir, dengan siapa? Tebak aku. Liu Ruyan mengangkat bahu, menarik Ye Chen dan Xiao Ruoxi keluar dari aula, meninggalkan Liu Qingquan dengan ekspresi muram. Yang mulia, sepertinya sang putri telah banyak berubah kali ini. Seorang penjaga terkekeh. Benarkah? Liu Qingquan mengangkat alis. Dulu acuh tak acuh, tapi sekarang jauh lebih hidup. Penjaga itu tersenyum lagi. Itu karena peri. Heng Yuzong, puncak gadis giok. Di puncak gunung, Chu Xuaner duduk di sana, memegang lutut di kedua tangan, dan diam-diam menonton Heng Yuezong yang berkabut. Angin sepoi-sepoi bertiup dan menggerakkan rambut putihnya. Dia seperti peri, tak bernoda, duduk di puncak gunung. Itu adalah gambar yang indah, melihat orang-orang melewati gunung untuk sementara waktu. Bahkan setelah kembali untuk waktu yang lama, dia masih memiliki perasaan menjadi seperti generasi lain. Jade Gelpik masih Jade Gelpik, hanya satu orang yang hilang. Kakak, roh ringan datang dengan angin, dan Chu Linger berubah menjadi seseorang. Dia duduk di sampingnya dan berbisik, apa yang kamu inginkan? Aku tidak memikirkan apapun. Chu Xuaner menarik rambutnya ke belakang, senyum perubahan dalam senyumnya. Pikirkan Ye Chen. Chu Linger memegang tangan batu gioknya, pipinya bengkok di bahu batu gioknya. Nan Chu telah tenang, Ren Huang pergi ke Bei Chu secepat mungkin, dan segera akan ada kabar darinya. Sekarang, ini adalah taman penuh bunga, bahkan di musim dingin, masih ada burung dan bunga di sini, dan semuanya berkembang. Di bunga-bunga yang berserakan, Ruoxi menginjak kakinya, mengejar kupu-kupu, seperti elf, kadang-kadang tertawa gerah susu, naif dan riang. Di loteng, di depan cermin perunggu, Ye Chen diam-diam duduk di sana, menatap dirinya sendiri di cermin. Di belakangnya, Liu Ruyan memegang sisir dan sedang menyisir rambut putihnya yang berantakan saat ini. Dia menyisirnya dengan sangat hati-hati, setiap helai begitu halus. Aku akan mengajar seluruh negeri Nanzhao untuk mempelajari nada itu, dan kamu akan baik-baik saja. Liu Ruyan menyisir dan bergumam, seolah-olah untuk dirinya sendiri, atau kepada Ye Chen dari Mune. Siapa aku? Ye Chen berkata, suaranya parau dan perubahan suaranya. Ye Chen peri, Liu Ruyan berbisik sambil tersenyum. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya bahkan lebih bingung, nama yang akrab dan asing, yang tidak bisa dia ingat, tetapi tidak bisa dilupakan. Gadis kecil, ayo, datang ke kakek. Di luar jendela, suara Liu Qingquan terdengar. Meskipun dia adalah raja suatu negara, pada saat ini tidak ada keagungan kaisar. Hanya beberapa hari, tidak mengherankan bahwa Anda dipromosikan dari ayah ke kakek ketika Anda kembali. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen tertidur. Liu Ruyan keluar dari loteng dan memanggil pelayan yang cerdas dan bijaksana di sebelahnya. Segera, suara merdu dari piano terdengar di taman, menyebabkan kupu-kupu menari dan burung-burung berhenti di pagar. Suara piano itu indah, dan Xiao Ruoxi dan Liu Qingquan tidak bisa berhenti bermain. Xiao Yue, aku akan memberimu 3 hari untuk mempelajari lagu ini, kata Liu Ruyan sambil memetik senar, kamu harus melihat dengan hati-hati dan belajar dengan hatimu. Jangan malas. Saya sedang belajar. Pelayan kecil bernama Xiao Yue tidak bisa memalingkan muka. Setiap kali Liu Ruyan pindah, dia akan diingat dalam hati. Segera, suara piano menghilang, dan Liu Ruyan berdiri, dan selir bernama Xiao Yue duduk. Suara piano terdengar lagi,
Meskipun dia ingat dengan jelas, tetapi Xiao Yue masih bingung. Dia memainkan musik piano dengan cara yang kacau, jauh dari Liu Ruyan. Luangkan waktu Anda. Liu Ruyan membisikkan senyum dan berjalan keluar dari gazebo. Di loteng, di tempat tidur besar yang nyaman, Ye Chen tidak tidur nyenyak, dan suara kacau piano masuk, membuatnya gelisah, alisnya mengerutkan kening, ekspresinya menyakitkan, dan keringat dingin keluar dari dahinya dari waktu ke waktu. Sampai Tian Mocong kisah, saatnya bagi para dewa untuk bertarung. Itu masih kata-kata ceroboh, seperti suara Buddha, terjerat seperti kutukan, berulang-ulang. Ye Chen, Liu Ruyan memanggil dengan lembut, menyeka keringat di dahinya dengan batu giok. Melihat rasa sakitnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya. Ye Chen tidur selama 3 hari. Pada malam hari pada hari keempat, ia tertidur, tiba-tiba duduk, terengah-engah, sakit dan bingung, mata penuh kegelapan, tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi, kekacauan ingatan, ia tidak bisa membantu tetapi memeluk kepalanya. Cepat, mainkan lagu itu. Di satu sisi, Liu Ruyan buru-buru memerintahkan gadis istana Xiao Yue. Satsuki tahu, mengambil napas dalam-dalam, dan segera memukul tali. Kemudian, piano merdu terdengar, meskipun tidak seindah Liu Ruyan, tetapi juga belajar 7 atau 8 pencitraan, suara piano di sekitar balok, abadi. Tentu saja, yang membuat Liu Ruyan cemberut adalah Ye Chen, yang grogi, tidak berubah sedikit pun karena suara piano. Penampilannya masih kusam, ekspresinya masih menyakitkan, dan suara piano tidak jauh berbeda darinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Ruyan bergumam, sedikit bingung. Biarkan saya melakukannya. Lagi pula, dia bangkit dan duduk di depan Sukin. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tangan batu giok itu membentak dan mengenai benang yang halus. Piano terdengar lagi, merdu dan indah. Segera, Ye Chen, yang tampak tegas, gemetar, dan mata yang mengerikan, dengan suara piano, terus memulihkan kejernihannya, dan ekspresi menyakitkan juga jatuh ke dalam kedamaian. Di satu sisi, gadis istana Xiao Yue tiba-tiba tampak agak malu, dan sang putri keluar dari kudanya, itu berbeda. Di sini, alis Liu Ruyan Kiao membeku lagi, menyaksikan Ye Chen berangsur-angsur pulih kembali, bergumam pada dirinya sendiri terus-menerus, nada yang sama, hanya bereaksi terhadap apa yang aku mainkan, bagaimana mungkin ini terjadi? Sudah berapa lama aku tidur? Ye Chen telah memulihkan Qingming, menggosok alisnya terus-menerus. Tidak banyak, 3 hari. Tidak cukup selama 3 hari. Ye Chen terus menggosok kepalanya. Sebenarnya, kamu bisa mengubahnya untuk orang lain, dan kamu tidak perlu terlalu lelah. Kurasa begitu. Liu Ruyan tampak aneh. Apa maksudmu? Karena kamu hanya menanggapi piano yang dimainkan oleh sang putri. Pelayan dari sisi Xiao Yue berkata, aku memainkan piano yang sama sebelumnya. Kamu bahkan tidak bereaksi sama sekali. Apakah ini masih terjadi? Ye Chen membeku sejenak dan menatap Liu Ruyan. Ya, ini agak aneh. Tidak apa-apa, kamu tidak bisa mengalahkanku. Ye Chen segera membuang batu giok bercahaya, yang tergantung di depan Liu Ruyan. Objek ini disebut kristal memori, yang dapat menanamkan suara piano Anda. Memahami, Liu Ruyan tampaknya tahu niat Ye Chen, dan terus menggerakkan senar sehingga suara piano dapat dicetak dalam kristal memori. Segera, Ye Chen menerima kristal memori dengan sebuah pointer di atasnya. Memori kristal bergetar, piano terdengar seksama, merdu dan indah, seperti yang diperankan Liu Ruyan. Melihat ini, Liu Ruyan berhenti memetik senarnya. Namun, meskipun suara piano di kristal memori bergema, ia tidak dapat menghentikan kengerian Ye Chen yang konstan. Apakah ini tidak berhasil? Liu Ruyan mengerutkan kening, memetik senar lagi, dan menarik Ye Chen, yang belum benar-benar jatuh ke dalam keadaan keruh, kembali ke Qingming. Ye Chen, yang memulihkan Qingming, pertama-tama menggelengkan kepalanya dan menggodanya, lalu menatap Liu Ruyan dengan canggung, sepertinya aku hanya bisa membawamu dalam perjalanan bersamaku, dan aku akan mengirimkannya kembali kepadamu sesudahnya. Itu terlalu berisiko, kata Liu Ruyan sambil memukul senar, meskipun saya belum pernah ke dunia biksu, saya juga tahu bahayanya di sana. Akan selalu ada saat ketika suara piano berhenti. Berhenti, Anda akan jatuh ke dalam keadaan aneh itu, dan bahkan penerbangan pertahanan udara dasar tidak dapat dilakukan. Pada saat itu, Anda benar-benar terbatas dalam kekuatan. Cara yang tidak diketahui ke depan sulit untuk menjamin bahwa musuh Anda tidak akan mengejar Anda. Mereka adalah biksu. Semua kuat, manusia tidak ada bandingannya. Lupakan, tapi tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum. Sulit untuk tidak jatuh pada saya. Kami tidak mengambil risiko. Melewati dunia fana, kita bisa mencapai tempat saya juga, tapi itu akan memakan waktu lama. Karena tidak ada arai teleportasi yang tersedia. Transfer, apa itu? Liu Ruyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini hal yang sangat menarik. Ye Chen telah melangkah, dan darah keemasan di tubuhnya terbang keluar, mengembun menjadi awan, dan memegang Liu Ruyan di atasnya. Di sebelahku, jangan menghentikan suara piano, tidak bisa mendukungnya. Tetap di depan dan berkata, Ming,
Aku mengerti. Pergi. Ye Chen tersenyum, tetapi merasa malu setelah melangkah keluar. Dia akan terbang ke langit, tetapi dia jatuh ke tanah, bahkan Liu Ruyan terlibat, dan dia hampir jatuh dari awan. Kamu tidak bisa terbang. Setelah awan stabil, Liu Ruyan menatap Ye Chen dengan tatapan aneh. Mustahil. Ye Chen memanjat, terlihat sangat aneh. Sekarang dia dalam keadaan normal, dia tidak bisa terbang di udara, yang benar-benar di luar dugaannya. Kamu sepertinya tidak bisa terbang, Liu Ruyan berbicara, menatap Ye Chen dengan tatapan aneh. Blindly, posturnya tidak benar. Ye Chen menyeka mimisan dari lubang hidungnya dan mengambil napas dalam-dalam. Haha, dengan seruan nyaring ini, dia tiba-tiba mengambil langkah besar lainnya. Di sini, setelah menyaksikan Ye Chen keluar, tidak hanya gadis istana Xiao Yue, tetapi bahkan Liu Ruyan tanpa sadar membebaskan tangan untuk menutupi telinganya. Chapter 933. Bang! Detik berikutnya, dia mendengar suara letusan. Ye Chen menginjak udara dalam satu langkah, tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan kepalanya menyentuh tanah secara langsung, menghantam lempengan batu biru keluar dari lubang besar. Wow! Ye Chen kesakitan dan berdiri, menutupi dahinya. Dia terpaksa memasangnya dan kehilangan yang lebih besar. Saya tidak percaya itu. Ini meneriakkan kutukan, darahnya berkedut, dan dia terus mencoba. Bang! 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 Selanjutnya, suara seperti itu terus berdering di loteng. Ye Chen, yang tidak menyerah di Sungai Kuning, benar-benar tidak menabrak dinding selatan dan tidak melihat ke belakang. Dia mengetuk tanah dari lubang besar. Tower rusak, bahkan tidak bisa terbang. Ye Chen menggosok kepalanya dengan biji yang kejam. Atau yang lain, kamu istirahat. Liu Ruyan, yang tidak tahan melihatnya, bertanya ragu-ragu. Tidak apa-apa, tidak sulit bagiku. Ye Chen menyeka mimisan lagi. Tidak, aku tidak bisa melakukannya, ayo kita lakukan. Kalau begitu kamu coba dulu. Liu Ruyan secara sadar turun dari awan. Mengingat foto-foto indah penanaman terus-menerus Ye Chen di tanah, dia merasa lebih aman untuk berdiri di tanah. Aku tidak bisa menimpamu lagi. Ye Chen terlihat tidak setuju, membalikkan tangannya dan mengambil pedang roh, dan berdiri di atas kakinya. Yi Fei melayang tinggi ke langit. Ye Chen tiba-tiba mendengar serigala melolong Ye Chen, yang sangat aneh. Sepertinya, tidak terbang. Liu Ruyan dan gadis istana Xiao Yue menatap Ye Chen satu demi satu. Hei, aku tidak percaya itu. Ye Chen menyingsingkan lengan bajunya dan mendengus lagi, dengan dominan, terbang ke langit. Tentu saja, gambar imajiner pedang terbang di langit tidak muncul, dia masih berdiri di atas pedang terbang sepenuhnya. Melambung ke langit, kekuatan Ye Chen datang, dan tenggorokannya lebih keras dari itu, lebih keras daripada lebih keras, dan para penjaga di luar loteng sedikit agresif. Di loteng, Mo mengatakan itu adalah omelan Ye Chen. Bahkan Liu Ruyan dan gadis istana Xiao Yue sedikit malu. Melihatnya seolah-olah bodoh, itu sangat keras sehingga Anda terbang. Atau yang lain, apakah kamu istirahat? Bagaimanapun, Liu Ruyan berbicara, memandang Ye Chen dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa, kamu tidak bisa mengalahkanku. Ye Chen terbatuk, dan langsung menjadi avatar, dan tiba-tiba orang lain muncul, membuat Liu Ruyan tertegun, dan gadis Xiao Yue hampir menangis. Lihat, ini adalah klon, aku. Ye Chen berhenti sebelum dia selesai berbicara, karena klon yang baru saja dia kondensasi berlangsung kurang dari 3 detik dan berubah menjadi gumpalan asap. Dihamburkan. Hei, Ye Chen berhenti, dan berubah menjadi avatar lagi, tapi kali ini avatar berlangsung kurang dari 2 detik dan kemudian menghilang. Selanjutnya, Mo lah yang bekerja keras untuk mengkonsolidasikan avatar-avatar lagi dan lagi, tetapi endingnya sama berulang-ulang, avatar-avatar itu baru saja mengembun, dan sebelum dia berbicara, mereka menghilang. Maukah kamu minum air? Kali ini, bukan Liu Ruyan yang berbicara, tetapi gadis kecil Xiao Yue. Tidak apa-apa, ini tidak bisa membantunya. Liu Ruyan memainkan piano cemberut dan tersenyum. Pasti sulit untuk mengalahkan saya. Ye Chen terbatuk dan mulai mencari-cari di dalam tas penyimpanan. Yin Yin akan mati, tetapi dia harus memanggil Zi Zixuan. Wow, begitu Zixuan muncul, gadis istana Xiao Yue menutupi Yuko dengan tangan kecilnya. Aku ingin tahu apakah dia terkejut melihat kecantikan Zixuan, atau karena Ye Chen tiba-tiba membentuk wanita cantik dan tidak bisa mempercayainya. Kenapa orang ini tidak bergerak? Liu Ruyan memandang Zixuan dengan rasa ingin tahu sambil memainkan piano. Ini boneka, aku tidak bisa bergerak kecuali aku memberi perintah. Ye Chen tersenyum. Dia bisa bertarung sangat keras. Dia melindungi kita dari jalan. Itu aman. Yang terpenting, dia bisa terbang. Pencuri itu cepat. Agak, benar-benar palsu, dia bisa terbang. Bukan hanya gadis istana Xiao Yue, bahkan Liu Ruyan terkejut. Jangan percaya itu. Ye Chen batuk kecil dan langsung memesan Zixuan. Ayo, terbanglah. Tiba-tiba, Zixuan, seperti lembing, bergerak, melangkah keluar, dan terbang keluar dari jendela. Seperti cahaya ilahi yang jatuh ke tengah malam,
kecepatannya sangat cepat, dan menghilang dalam waktu singkat. Ini sangat cepat. Liu Ruyan dan gadis istana Xiao Yue memandangi tengah malam dengan terkejut. Itu tidak bagus. Ye Chen secara sadar menyesuaikan seluruh kerahnya, lalu menekan jari manisnya, Sixuan, kembali. Mendengar bahwa Liu Ruyan dan selir Xiao Yue memandang keluar jendela satu persatu, orang-orang dapat terbang ke langit, yang paling baru di mata manusia, termasuk mereka. Namun, meskipun Ye Chen memerintahkan, dia tidak melihat Sixuan terbang kembali untuk waktu yang lama. Kali ini, Liu Ruyan dan gadis istana Xiao Yue menatap Ye Chen, dengan ekspresi aneh. Kakak, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Ye Chen mengangkat wajahnya dan memandang keluar jendela dengan agresif, karena pada detik terakhir, jejak jiwanya di tubuh Sixuan menghilang. Tidak, aku tidak akan membawamu untuk membuat kekacauan seperti itu. Ye Chen bergerak dengan tajam, mengetahui bahwa jiwa sisa kaisar wanita di tubuh Sixuan membuat masalah, dan merek jiwanya terhapus olehnya. Tubuh Xuan juga diambil olehnya. Aku tidak akan kehilangan itu. Di sini, pelayan Xiao Yue dan Liu Ruyan berbisik, masih melihat keluar jendela. Apa yang kamu lihat? Liu Qingquan tidak tahu kapan dia masuk. Melihat mereka bertiga melihat keluar jendela, mereka berkumpul bersama dan menatap ke langit, bahkan Xiao Ruoxi di lengannya penasaran. Sepertinya aku benar-benar kehilangan itu. Aku tidak tahu berapa lama setelah itu, gadis istana Xiao Yue menatap Ye Chen dengan meringis. Sulit untuk mengalahkanmu, kan? Liu Ruyan juga melihat ke belakang dan memandang Ye Chen, jika kamu tidak memilikinya, kamu dapat membuat yang lain. Itu tidak bisa dibuat. Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras. Dunia fana yang tidak dibuang oleh burung ini. Di mana saya dapat menemukan bahan untuk menghaluskan boneka itu, bahkan jika kita dapat menemukannya, tubuh manusia akan mencurahkan boneka dan orang mati. Itu juga lemah dan tidak enak dipandang, belum lagi penerbangan Yukong Yujian. Benar-benar tak terhitung jumlahnya, aku tidak menghitung sisa jiwa kaisar wanita Yue Zhen untuk memberikannya keluar, Nima ini tertangkap basah. Atau yang lain, mari kita pergi dan mencarinya. Gadis istana Xiao Yue menatap Ye Chen dengan ragu-ragu. Cari Wall. Ye Chen mengutuk diam-diam, tergantung pada kondisinya saat ini, kadang-kadang sadar dan kadang-kadang mengerikan, dia tidak bisa mengejar ketinggalan dalam 8 kehidupan. Segera, dia duduk di tanah dengan lutut bersilang, pikirannya terkonsentrasi, dan dia menjadi suara kesadaran. Xing Chen berkata dengan cepat, balas bicara. Dia terus memanggil satu-satunya Tao, yang merupakan satu-satunya harapannya. Tentu saja, dia memanggil untuk waktu yang lama, dan tidak pernah mendengar gema. Tidak lama kemudian dia menemukan bahwa Tao-nya sedang tidur. Kamu terpana, belum bangun. Ye Chen gelisah, dan dia langsung memarahi, menakuti Liu Ruyan dan gadis istana. Potong rantai untuk Lao Su pada saat kritis. Ketika aku pulang, aku akan menendangmu. Selanjutnya, loteng itu sangat sunyi. Yang bisa saya dengar hanyalah omelan Ye Chen. Para penjaga di luar pintu telah menggaruk kepala mereka lebih dari 1 kali. Masing-masing dari mereka memeriksa celah-celah pintu dan berkata, apa yang ada di sana? Petik 2. Di loteng, menyaksikan Ye Chen meneriaki teriakan sendirian, Liu Ruyan, Liu Qingquan, dan selir perempuan Xiao Yue saling melirik, dan dengan jelas menulis kata-kata, dia tidak sadar, dia benar-benar memiliki sakit. Saya tidak tahu kapan kutukan di loteng mati. Melihat Ye Chen lagi, ini jujur. Dia benar-benar jujur. Dia berjongkok di tanah dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan, sama seperti seorang tahanan di kamp kerja paksa. Tao rusak dan menyebar terlalu jauh. Tidak bisa menjaga langit, tidak bisa menjaga pedang, tidak bisa membuat cloning, tidak bisa menghubungi tubuh Tao, Sixuan telah melarikan diri lagi, tergantung pada kondisinya, bahkan jika suara piano Liu Ruyan tetap terjaga setiap saat, sulit untuk kembali. Ketika Anda datang ke Nanchu, Anda tidak dapat berlari kembali. Itu sampai tahun monyet. Jika tidak, apakah Anda akan tinggal selama 2 hari lagi? Gadis kecil Xiao Yue melangkah maju dan menepuk pundaknya dengan lembut. Kalau begitu tinggal beberapa hari lagi. Ye Chengan terbatuk, Tuhan Surgawi, dunia agung, hari ini benar-benar memalukan bagi keluarga paman. Aku tidak bisa tidak mengatakannya beberapa kali, tetapi memukuli diriku sendiri wajah. Kamu pasti lelah, istirahat sebentar. Liu Ruyan mengucapkan sepatah kata. Aku tidak lelah, tapi aku lelah. Liu Ruyan terbatuk canggung, aku ingin istirahat sebentar, tanganku sakit. Tidak apa-apa untuk sementara waktu, jangan selalu membodohiku ketika aku tidak sadarkan diri, dan mengatakan kau menantu perempuanku, dan memberiku seorang gadis kecil. Kamu semua ingat. Pipi Liu Ruyan memerah, dan langsung menjadi panas, dan dia ingin menemukan tempat untuk menggali ke dalamnya. Aku bukan orang bodoh. Ye Chen secara sadar telah naik ke tempat tidur. Aku akan memperhatikannya lain kali. Liu Ruyan sangat malu, dan segera berhenti memetik senarnya, dan suara piano menghilang. Saat suara piano menghilang, Ye Chen perlahan-lahan pulih dari keadaan suram, dan langsung menjadi orang lain. Siapa aku? Di mana ini? Bagaimana saya di sini? Siapa kamu?
Seperti sebelumnya, pertanyaan ini adalah beberapa pertanyaan awal, satu tanpa perubahan. Namamu Ye Chen, ini adalah Istana Nanzhao. Gadis Istana Xiao Yue berbicara langsung. Kamu sakit dan dibawa kembali oleh putri kami. Dia adalah istrimu dan memberimu boneka bayi. Alas, di luar, bagaimana dengan Xiao Yue? Liu Ruyan hanya bisa menatapnya, pipinya tiba-tiba memerah. Ye Chen, Istana Nanzhao, istri, dan boneka bayi. Ye Chen terlihat bingung, bergumam sendiri, beberapa dewa. Segera, dia tertidur. Kali ini, dia tidur untuk waktu yang lama. Dia tidur selama 9 hari. Selama periode itu, dia memiliki lebih dari satu mimpi buruk, seperti Chusuan, Chuling, Tianting, Beichu, dan Tianmo. Ini adalah kata-kata yang tidak bisa dimengerti Liu Ruyan. Namun, selama 9 hari ini, Raja Liu Qingquan tidak menganggur. Dia dipanggil oleh dokter kekaisaran dari seluruh istana dan langsung dari kerajaan Nanzhao, dan dia berbaris untuk menemui Ye Chen. Tentu saja, orang-orang ini berjalan dengan sangat baik ketika mereka masuk, mereka pada dasarnya terlatih-tatih ketika mereka keluar, kebanyakan dari mereka terkejut oleh denyut nadi Ye Chen, dan banyak orang lumpuh. Mereka masih berbaring di tempat tidur saat ini. Akibatnya, di antara para pangeran ini, keberanian itu tidak berani menemui dokter sendiri, karena takut dipanggil ke istana untuk menemui Ye Chen. Selama periode ini, Liu Ruyan tidak duduk diam dan mengajarkan nada pada beberapa pelayan pintar lebih dari sekali. Tentu saja, sama seperti gadis kecil di istana, Ye Chen tidak bereaksi sama sekali terhadap musik yang mereka mainkan, yang membuatnya benar-benar bingung. Pada malam hari ke-10, Ye Chen bangun dan terbangun oleh suara piano Liu Ruyan. Paman itu duduk di tempat tidur sebentar sebelum berbalik dan melompat keluar dari tempat tidur, berbisik sambil menyentuh dagunya, mungkin, menemukan seseorang untuk mengirimiku surat seharusnya menjadi pilihan yang baik. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.